Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Al-Ma'arif Karim Ambo. Saya adalah mahasiswa program studi Teknik Informatika kelas TIFRP 24 ACID dengan NIM 245520111137 dari Universitas Teknologi Bandung. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan sekaligus mendemokan langkah-langkah penyelesaian untuk tugas e-learning pertemuan 5 mata kuliah jaringan komputer. Berdasarkan studi kasus yang diberikan, terdapat sebuah laboratorium komputer di kampus yang sering mengalami konflik alamat IP dan gangguan koneksi jaringan. Hal ini terjadi karena seluruh komputer di ruangan tersebut masih menggunakan konfigurasi IP address secara statik atau manual. Untuk mengatasi masalah tersebut, solusi yang saya akan lakukan adalah mengonfigurasi DHCP server pada router mikrotik. Tujuannya sangat jelas, yaitu agar setiap perangkat klien di laboratorium dapat memperoleh IP address secara otomatis, efisien, dan tanpa perlu lagi melakukan setting atau satu persatu secara manual. Lalu sebelum kita masuk ke tahap konfigurasinya, di tugas saya diminta untuk menganalisis dan menjabarkan tiga konsep utama yang menjadi fondasi dalam praktik ini. Konsep yang pertama adalah bagaimana sebenarnya proses sebuah komputer mendapatkan IP secara otomatis. Yang pertama adalah discover atau DHCP discover. Saat sebuah komputer yang baru dihubungkan ke jaringan, dia akan mengirimkan pesan broadcast atau menyebar sinyal ke seluruh jaringan. Ibaratnya ia bertanya ke semua arah, halo, apakah di sini ada DHCP server yang aktif? Lalu untuk yang kedua adalah eh, over atau di DHCP over. Mendengar pesan pencarian tersebut yang tadi, router mikrotik yang bertindak sebagai server akan merespon. Server akan mengecek ketersediaan IP dan memberikan penawaran atau offer berupa alamat IP beserta parameter jaringan lainnya kepada klien tersebut. Request. Yang ketiga adalah request atau di HCP request. Setelah menerima tawaran yang cocok, klien akan membalas pesan tersebut ke server. Pesan ini berisi persetujuan atau request resmi bahwa ia setuju untuk meminjam alamat IP yang baru saja ditawarkan. Selanjutnya, keempat ada acknowledge atau di HCP pack. Tahap terakhir ini server akan memvalidasi, memerintahkan sebuah dengan mengirimkan paket persetujuan final. Di titik ini, alamat IP resmi disewakan kepada klien dan server akan mencatat di database agar IP tersebut tidak tertukar atau diberikan kepada komputer lain. Lalu konsep yang kedua adalah fungsi dari IP pool. Sesuai namanya, IP pool berfungsi sebagai wadah atau rentang atau range alamat IP yang secara khusus dibatasi dan dialokasikan oleh DHCP server untuk didistribusikan kepada klien. Dengan menentukan IP pool, administrator jaringan bisa memastikan pembagian IP lebih rapi dan memisahkan alamat IP lain untuk keperluan server lokal atau perangkat status lainnya. Selanjutnya, yang terakhir adalah konsep firewall net atau network address translation. Pada konfigurasi nanti kita akan menggunakan action squared. Mengapa ini sangat penting? Karena IP address yang didapatkan oleh klien di laboratorium IP privat lokal, IP itu adalah IP privat lokal ya. IP privat ini dikenali oleh jaringan internet global di luar sana. FirewallNet ini yang berfungsi sebagai penerjemah sekaligus penyamar. Ia mengubah identitas IP privat klien seolah menjadi IP publik milik komputer saat mengakses internet. Tanpa adanya NAT mesquer, komputer klien laboratorium mungkin bisa saling bertukar file di jaringan lokal tanpa dipastikan gagal saat mencoba browsing. Tapi itu bakal dipastikan gagal saat mencoba browsing ke internetnya. Sekarang kita masuk ke tahap konfigurasi di VirtualBox pada mesin VirtualBox mikrotik ini. Saya menggunakan dua adapter jaringan. Jadi saya coba masuk ke setting, lalu network. Nah, untuk adapter pertama saya atur ke bridge adapter masa internet yang terhubung ke jaringan eh, sebagai yang terhubung ke jaringannya. Lalu yang kedua, saya atur ke internet network.
eh, sebagai jalur LAN lokal, ini kita sebut Ether 2 pengaturan internal network yang sama juga saya terapkan di mesin virtual client. Oke, kita masuk ke mikrotiknya. Di sini sedikit emang rada lama, buat sistem. Saya login. Saya masuk ke inboxnya untuk kita pastikan Ether 1 mendapat internet dengan masuk ke DHCP client. Di sini ada saya sebelumnya sudah buat untuk DHCP clientnya dan posisinya sudah bound. Berarti ini sudah berhasil. Selanjutnya kita beri IP address untuk Ether 2 yang mengarah ke klien sesuai aturan tugas. Saya mendapatkan disuruh untuk 2 digit terakhir itu menggunakan NIM sehingga saya masukkan IP 192.168.37.50/24 untuk interface Ether 2. Lalu kita buat di HCP server. Maaf, untuk IP-nya saya sudah tambahkan di sini. 92.168.37.50/24. Untuk yang Ether 2-nya yang LAN. Selanjutnya kita buat DHCP server agar klien mendapat IP otomatis. Kita masuk ke menu IP lalu DHCP server. Kita sebelumnya saya sudah, tapi kalau maunya tinggal DHCP setup di sini. Lalu pilih Ether 2 LAN. Di sini udah melakukan Ether 2. Lalu dipencet next nanti kalau itu sampai selesai. Selanjutnya untuk yang terakhir adalah agar klien bisa internetan. Kita konfigurasi NAT dengan masuk ke IP firewall. Kita pilih NAT. Nah, sini saya sudah membuatnya. Sini kita masuk ke Ether 1 internet, lalu di action kita masuk ke red. Nah, kita masuk ke tahap pembuktian. Masukkan listnya dulu. Cuma sedikit lama ini. Kalau ada yang menjanggal. Goblok. Asli mainnya. Nah, selalu saya login.
Saya akan masuk ke Command Prompt lalu ketik epic config atau ping 8 8. Nah, di sini hasilnya. Lalu kita coba epic kok kurang stabil. ping sorry. Nah, ini berhasil ya. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.